Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudrajat. Saya merupakan dosen di program studi peternakan Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pada prodi tersebut saya mengampu mata kuliah praktikum manajemen ternak perah dengan kode PET 2148P dengan bobot 1 SKS dan diikuti oleh semester 4. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama adalah mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang peternakan berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan teknologi budidaya, genetika, pemuliaan, reproduksi, nutrisi dan pakan, kesehatan, serta kesejahteraan ternak. Kemudian mampu menerapkan teknologi budidaya, reproduksi dan pemuliaan, nutrisi serta pakan, serta kesejahteraan ternak, dan juga pengolahan pasca panen yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, ramah lingkungan, dan keberlanjutan. Sedangkan untuk CPMK, mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas secara mandiri dan berkontribusi aktif dalam kelompok. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengintegrasikan konsep teoritis, teknologi, budidaya, reproduksi, pemuliaan, nutrisi, dan kesehatan sapi perah. Kemudian juga mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan budidaya dan manajemen usaha peternakan sapi perah yang berkelanjutan. Sedangkan untuk sub CPMK-nya, ini yang pertama mampu memperkirakan kompetensi akhir yang diharapkan. Kemudian mahasiswa mampu memahami tentang manajemen dan terminologi serta dunia peternakan sapi perah di Indonesia dengan baik dan benar. Mahasiswa mampu mengaplikasikan proses reproduksi, performa reproduksi, kemudian pola pemuliaan, pendugaan parameter genetik, dan seleksi pada sapi perah dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang bahan pakan untuk sapi perah, baik itu kebutuhan nutrisi, konsumsi nutrisi sapi perah, serta pola pemberian pakan pada sapi perah dengan baik dan benar. Kemudian mampu mengaplikasikan teknis pemeliharaan untuk sapi perah, teknis pencegahan penyakit utama pada sapi perah, dan juga teknis pembuatan kandang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sapi perah. Nah, untuk yang sub CPMK terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan proses produksi susu dan menyusun program pemasaran susu sapi perah serta mereorganisasi usaha sesuai dengan perkembangannya. Nah, adapun untuk deskripsi singkat mata kuliah, jadi dalam mata kuliah ini akan dipelajari tentang produksi dan manajemen sapi perah yang meliputi nanti mulai dari pendahuluan, yaitu pengertian manajemen dan terminologi dalam peternakan sapi perah. Kemudian di bagian pembibitan itu ada reproduksi pada sapi perah. Kemudian untuk makanan ini ada hijauan dan konsentrat untuk sapi perah serta menyusun formulasi ransum untuk sapi perah. Kemudian di bagian pemeliharaan ini ada pemeliharaan, kemudian kesehatan, dan juga perkandangan yang baik bagi sapi perah. Sedangkan untuk di bagian produktivitas dan manajemen usaha, ini mulai dari proses pemerahan, kemudian pasca panen, dan juga pemasaran sapi serta susu, ya, dan juga perencanaan dan reorganisasi usahanya. Kemudian untuk tata laksana pemeliharaan, ini mulai dari pengamatan pemeliharaan di kandang, ya, kemudian juga pemeriksaan kesehatan, pengamatan kesesuaian kondisi kandang dengan kebutuhan fisiologi sapi perah. Dan untuk yang di bagian produktivitas itu melakukan pengamatan pelaksanaan pemerahan di kandang, kemudian juga parameter teknis di bidang peternakan sapi perah serta perhitungan dinamika populasi peternakan sapi perah dan melakukan simulasi analisis usahanya, ya. Adapun untuk referensi yang digunakan di dalam mata kuliah ini, jadi referensi utamanya ini menggunakan buku yang berjudul Ilmu dan Industri Ternak Perah dari UGM Press karya Profesor Trijoko Wisnumurti. Kemudian juga untuk yang kedua buku dengan judul Dairy Cows Reproduction, Nutritional Management and Disease, ini dari Nova Science Publisher New York, ya, karya Hernandez. Dan juga
menggunakan regulasi serta laporan dari pemerintah mengenai produksi susu, kemudian juga jumlah populasi ternak, kemudian outlook peternakan secara nasional, beserta juga dengan jurnal-jurnal yang terkait dengan manajemen produksi ternak perah, seperti itu. Baik, saya kira itu untuk deskripsi rencana pembelajaran semester yang akan dilaksanakan pada pembelajaran kali ini. Kemudian kita lanjutkan ke perkuliahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya ada sebuah pantun ya. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa melihat fajar ya. Kemudian buat teman-teman semua, mari kita sama-sama belajar ya. Baik, sebelum kita melakukan perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran dan juga mudah-mudahan perkuliahan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman pada sore hari ini? Baik. Baik ya. Ini yang paling jauh tempat tinggalnya dari mana ini? Dari mana? Sleman Utara. Sleman Timur. Ada lagi yang lebih jauh? Temanggung. Kelaju dari sana, Mbak. Ada lagi yang lain? Dari Sumatera. Naik apa tadi bisa? Naik kapal. Oke ya, karena biasanya mahasiswa mercubuana itu jauh-jauh ya. Buat teman-teman semua, sudah siap ya untuk kita kuliah pada sore hari ini? Siap. Baik ya, kalau misal sudah siap, nanti mohon untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya, seperti biasa. Silakan teman-teman bisa scan barcode yang ada di depan ya. Saya berikan waktu kurang lebih 2 menit ya, silakan. Nanti kalau ada kendala silakan boleh disampaikan ya. Sudah selesai? Ada yang terkena kendala nggak bisa masuk? Tidak ada Pak. Tidak ada. Sudah semua ya? Siap. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan. Oke, baik ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai manajemen pemeliharaan sapi perah ya. Dua tayangan ya untuk video pendahuluan ya. Jadi silakan ditulis dulu untuk soal-soalnya. Ini ada yang pertama, apa jenis sapi yang ada pada video tadi, kemudian siapa sosok inspiratif. Jadi silahkan ditulis dulu ya. Sudah teman-teman? Oke ya, dan nanti juga teman-teman supaya untuk menambah pengetahuan dan juga wawasannya, ini teman-teman juga bisa mempelajari dari beberapa referensi yang lain ya. Contohnya misalnya dari buku ilmu dan industri peternakan karyanya Profesor Trijoko Murti ya dari UGM Press ataupun jurnal-jurnal terkait ya. Baik, nanti teman-teman akan melihat suatu video inspiratif ya dan juga video bagaimana industri peternakan sapi perah ya yang ada
di Amerika begitu, itu bisa kita contoh karena manajemennya sudah bagus ya. Kita lihat untuk video yang pertama. Oke ya, teman-teman bisa dilihat ini kondisi peternakan sapi perah sebagai contoh yang ada di Amerika begitu. Jadi kalau di sana biasanya menerapkan manajemen pemeliharaan secara semi intensif ya, artinya semi intensif itu paginya digembalakan, kemudian untuk sore harinya itu dimasukkan lagi ke kandang ya, paginya dilakukan pemerahan, sorenya juga sama ya. Kemudian untuk bangsa sapi ataupun jenisnya itu adalah bangsa sapi Friesian Holstein ya. Dimana sapi Friesian Holstein ini merupakan bangsa sapi yang paling tinggi produksi susunya ya dibandingkan dengan yang lain. Bayangkan ya teman-teman, satu ekor itu bisa menghasilkan susu kurang lebih 30 sampai dengan 40 liter per hari per ekor. Nah, kalau kita punya 100 ekor, sudah berapa ratus liter ataupun berapa ribu ya, sesuai dengan jumlah ternaknya begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin nantinya setelah lulus ya menjadi seorang peternak yang sukses, ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman apabila ingin membuka suatu usaha ya, karena kalau di Indonesia itu rata-rata pendapatan per ekor per bulan itu 1,5 juta ya. Jadi kalau misalnya mau pendapatannya 15 juta, teman-teman minimal memelihara 10 ekor sapi perah yang laktasi ataupun produksi ya. Begitu, itu 15 juta gitu. Kalau misalnya ingin berapa juta, nah kalau seorang pengusaha kan tinggal mengatur mau berapa profitnya ya. Sehingga pengusaha itu kan penghasilannya tidak terbatas ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi untuk siang harinya digembalakan dan ya sore harinya kemudian dimasukkan lagi ke kandang. Nah, kalau di luar negeri ya peternakannya seperti ini sudah skala bisnis ya. Jadi sapinya juga lebih dari 1000 ekor. Kalau di Indonesia yang skalanya besar itu ada di Greenfield ya di Malang, kemudian juga di KPBS Pangalengan, kemudian ada KPSBU Lembang ya, kemudian kalau di Jawa Timur itu ada selain Greenfield KPSP Nongko Jajar ya. Kemudian kalau industri pengolahannya ada Frisian Flag, Indolacto ya, kemudian juga ada Ultra Jaya dan sebagainya yang setiap hari kita jumpai di retail-retail yang ada ya. Itu yang dijual kan ada susu UHT, kemudian susu pasteurisasi, ada keju ya, dan juga yang lainnya. Nah, ini ada perlakuan khusus yang dilakukan ya untuk anak sapi atau istilahnya itu pedet ya. Jadi setelah lahir kalau ternak itu biasanya dipisahkan dengan induknya ya. Kemudian diberi susu kolostrum itu hanya maksimal 2 minggu saja. Kenapa harus diberikan kolostrum? Ada yang tahu? Susu kolostrum pernah dengar? Kalau di manusia kan juga sama ya. Meskipun asinya itu sedikit, tapi yang paling penting adalah susu kolostrumnya itu harus bisa didapatkan ya, atau harus diberikan kepada si bayi ya. Nah, di ternak pun sama. Ada yang tahu kenapa? Betul ya, sebagai antibodi bagi pedet ya ataupun anak sapi. Karena kalau misalnya mendapatkan kolostrum dari induknya, maka nanti daya tahan tubuhnya akan lebih kuat, tidak mudah sakit ya. Kemudian juga nanti pertumbuhannya bisa lebih optimal begitu. Berbeda dengan yang tidak mendapatkan kolostrum, pasti akan antibodinya lemah, kemudian mudah terserang penyakit ya.
Sehingga kolostrum ini sangatlah penting. Makanya ketika anaknya lahir, ya, kemudian tidak langsung diperah si induknya. Biasanya 2 minggu pertama itu khusus untuk anaknya. Kemudian setelah 2 minggu baru full sudah diproduksi untuk kita, ya. Jadi kita ini ya berbagi susu dengan si pedet, ya. Malah paling banyak itu di manusia. Ya. Oke, kemudian ada satu video lagi teman-teman. Ini ada salah satu pengusaha sukses, ya, yang ada di New Zealand. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar namanya, ya, atau bahkan sudah pernah bertemu mungkin, ya. Nah, ada yang sudah pernah bertemu dengan orang ini? Belum? Itu ada namanya, ya. Nah, beliau ini merupakan orang Indonesia, ya, yang tinggal di New Zealand. Kemudian beliau itu mempunyai peternakan sapi perah dengan luas lahan kurang lebih 10 hektar, ya, dan jumlah sapinya lebih dari 3.000. Jadi beliau ini sangat concern sekali di dunia peternakan karena kebetulan beliau juga sekolahnya, ya, S2 S3-nya melanjutkan di New Zealand. Kemudian juga selain itu beliau concern di beberapa kegiatan amal, ya. Jadi kalau misalnya Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di New Zealand itu biasanya sering ke tempat beliau, dan juga khususnya untuk yang beragama Muslim, ya, beliau itu di sana mendirikan masjid juga, ya, buat komunitas orang Muslim yang ada di New Zealand. Jadi Bapak Dr. Reza aja bisa, ya, apalagi teman-teman semua, ya. Begitu teman-teman pasti bisa lebih dari beliau, asal punya keinginan yang kuat, punya semangat dan daya juang yang tinggi, gitu, ya. Oke, jadi itu 2 cuplikan video yang bisa dilihat oleh teman-teman. Tadi saya kembalikan lagi ke beberapa pertanyaan ini. Oke, saya close dulu. Oke, ya teman-teman. Tadi ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah terlihat, ya. Untuk yang pertama, jenis sapi apa yang ada pada video tadi yang sudah ditampilkan? Friesian Holstein, ya. Nah, kemudian sapi tersebut tadi produksinya berapa? Masih ingat? 30 sampai dengan 40 juta, ya. Kemudian yang nomor 2, siapa sosok inspiratif yang ada pada video tadi? Dr. Reza Abdul Jabar, ya. Kemudian berikutnya apa saja produk dari ternak perah? Susu segar. Kemudian apa lagi selain susu? Itu produk olahannya, ya. Yang baru fresh dari peternakannya apa yang dihasilkan? 1 susu, ya. Terus yang kedua? Apa? Anak sapi. Oke, ya, pedetnya. Terus apa lagi? Betul, ya, jawabannya apa lagi? Daging, ya. Kemudian apa lagi? Pupuk, ya. Jadi ada yang cair, ada yang padat. Itu betul semua, ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Ya, jadi itu, ya, sampai dengan nomor 3. Betul, ya, jawabannya. Kemudian kalau manfaat dari susu untuk apa? Untuk antibodi. Itu apa lagi? Untuk mengoptimalkan pertumbuhan tulang, apalagi? Apa? Menjaga tekanan darah. Terus apa lagi? Manfaat susu, ya. Kalau buat pelajar untuk apa? Untuk meningkatkan kecerdasan, ya. Kemudian apa lagi? Untuk mengoptimalkan pertumbuhan, ya, khususnya untuk balita, ya, ataupun yang berada pada fase perkembangan, ya. Kemudian selanjutnya, nah baru nih, ya, sebutkan 3 produk olahan dari susu. Nah, yang tadi sudah terus mentega,
Ya, es krim, susu, UHT dan sebagainya. Ternyata teman-teman sudah paham ya. Suka memakan jajanan tadi? Tidak. Ada yang tidak suka produk susu? Suka semua? Nah, mungkin ada yang intoleran enggak terhadap susu? Nggak ada ya. Oke. Baik ya, kita lanjutkan teman-teman. Tadi sudah menyimak video, kemudian juga sudah tahu ya beberapa hal terkait dengan video tadi yang sudah ditampilkan. Nah, baru kita masuk ke pendahuluan ya. Jadi untuk peternakan itu merupakan salah satu komoditas strategis ya yang saat ini diperhatikan oleh pemerintah ya, di mana sektor peternakan, pertanian, perikanan itu saat ini betul-betul sangat diperhatikan dan juga betul-betul dikembangkan dengan serius oleh pemerintah ya. Salah satunya adalah untuk mendukung nawacita presiden, yaitu untuk meningkatkan ataupun tercapainya swasembada pangan nasional ya. Kemudian selain itu turunannya ya ada juga namanya program MBG ya. Apa itu MBG? Makan bergizi gratis ya, dan ini sudah mulai dilaksanakan di beberapa wilayah. Tentu dengan adanya MBG ini ketahanan pangan kita itu harus betul-betul kuat ya, supaya semua program pemerintah itu bisa berjalan, dan tentunya tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 ya, betul. Jadi salah satu sektor yang diperhatikan adalah sektor ternak perah gitu ya. Ada yang tahu kira-kira di Indonesia itu saat ini penyediaan susunya itu sudah berapa persen? Ada yang tahu? Jadi susu yang kita minum setiap hari ini apakah betul itu dari Indonesia atau dari luar gitu ya? Dari luar. Kenapa kok tahu dari luar? Dilihat dari kemasannya made in Bantul ataupun made in Sedayu gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri saat ini baru mampu untuk memproduksi susu kurang lebih sekitar 20% saja. Sedangkan 80%-nya kita masih impor ya. Makanya sekarang di Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan itu mencanangkan untuk mendatangkan sapi ya dengan jumlah yang cukup banyak ya. Kalau tidak salah itu sekitar 1 sampai dengan 3 juta ekor gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi swasembada pangan, dalam hal ini salah satunya adalah swasembada susu nasional ya, karena di Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini ya kurang lebih 285 juta jiwa itu memerlukan susu juga sangat banyak ya. Belum lagi kebutuhan dagingnya, kebutuhan sandang, pangan, papan ya, kebutuhan handphonenya, ya, fashionnya dan sebagainya. Jadi negara itu ya sangat kaya sekali untuk Indonesia. Makanya sekarang Indonesia itu jadi banyak rebutan ya sebagai pasar, baik itu oleh negara-negara Eropa maupun negara-negara Asia ya, begitu. Karena penduduk kita ini banyak, kebutuhannya tinggi, sedangkan pasokannya ini masih kurang. Untuk susu sendiri itu baru dipasok dalam negeri 20%-nya saja, kekurangannya sekitar 4,7 juta ton susu per tahun ya. Bayangkan 4,7 juta ton itu seberapa ya? Mungkin kita bisa mandi susu, berenang-renang pun kayaknya susah ya, karena saking banyaknya. Oke, kemudian beberapa faktor ini yang mempengaruhi produksi susu, antara lain ada faktor genetik, kemudian ada faktor pakan, kemudian ada kuantitas dan juga kualitas makan, serta tata laksana pemeliharaannya ya. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, sudahkah teman-teman mendapatkan informasi tentang ini, bahwa di negara kita konsumsi susunya paling rendah rankingnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita ya. Misalnya di situ ada Malaysia, kemudian Thailand, ya, Filipina. Ternyata kita itu paling rendah konsumsi susunya. Nah sekarang saya ingin tahu siapa yang tadi pagi minum susu? Saya. Coba boleh tunjuk tangan berapa orang? Cuma 1. Nah, berarti valid ya datanya. Nah, kebiasaan kita untuk mengkonsumsi susu itu kita ternyata masih rendah ya dibandingkan dengan negara-negara
tetangga kita gitu ya. Jadi nanti mari mulai kita biasakan minum susu ya, supaya nanti apalagi teman-teman ini seorang mahasiswa ya, perlu asupan nutrisi yang banyak ya, karena aktivitasnya tinggi, kemudian juga teman-teman kuliah ya, belum juga kalau misal pada saat UAS kan ataupun mengerjakan tugas itu perlu energi dan juga nutrisi setelah vitamin yang lebih ya, supaya bisa tetap fit dan tetap sehat gitu. Nah kemudian ini di tahun 2025 ternyata setelah kita lihat lagi kita masih berada pada peringkat paling bontot ya. Di sini kita konsumsi per kapita per tahun rata-ratanya hanya 16,1 liter per orang ya. Dibandingkan dengan Brunei, Malaysia ya kita masih sangat jauh begitu ya. Data ini saya dapatkan dari data BPS dan juga data Ditjen PKH tahun 2025 ya. Nah, kemudian susu yang kita minum itu berasal dari mana? Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambarnya. Jadi yang pertama dari on farm-nya dulu ya, di situ dari peternakan, kemudian menghasilkan susu, nanti susunya diolah, kemudian baru siap untuk dikonsumsi ya. Kemudian kita lanjutkan ke berapa sih saat ini populasi sapi yang ada di Indonesia ya. Ini populasi nasional kurang lebih sekitar 485.809 ekor. Ini jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan sapi potong ataupun sapi pedaging ya. Kalau sapi pedaging itu bisa lebih dari 1 juta jumlahnya. Meskipun itu juga belum mencukupi kebutuhan, tapi kalau dari sapi potong jumlahnya lebih banyak daripada sapi perah. Kemudian kalau untuk produksi susu nasional ini berada pada 808.352,8 ton per tahun ya. Ini sentra-sentra peternakan sapi perah dan juga produksinya ya, teman-teman bisa lihat. Tidak semua wilayah di Indonesia itu menghasilkan susu ya. Karena ternak perah ini tidak bisa dikembangkan apabila tempatnya itu kurang mendukung, karena negara aslinya ya di Eropa itu kan harus suhunya dingin gitu ya, kemudian juga di daerah pegunungan begitu. Adapun misalnya kalau kita lihat peternakan yang ada di Timur Tengah, misalnya di Israel ya, kemudian juga di Brazil begitu, ataupun di negara Arab, itu mereka high teknologi ya. Jadi meskipun di gurun sangat panas, tidak cocok untuk ternak perah, tapi mereka menciptakan lingkungan kandang yang mendukung untuk pengembangan sapi perah. Lebih nyaman daripada kamar kos kita mungkin ya. Pakai AC, pakai blower ya, sehingga suhunya kebutuhannya kan 20 sampai 25 derajat Celcius itu bisa tercukupi ya. Meskipun kosnya tinggi, tapi apabila produksinya tinggi maka tetap nutup ya, dan itu sudah banyak dikembangkan di negara-negara Timur Tengah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke konsep pemeliharaan sapi perah ya. Nah, di sini kalau teman-teman yang punya ternak mungkin sudah tahu ya, bahwa untuk pemeliharaan sapi perah sendiri itu ada 2 macam ya. Ada 3 sebetulnya, tapi di Indonesia yang banyak diterapkan hanya 2 ini saja. Satu, untuk jenis sapi perahnya yang paling banyak dikembangkan di Indonesia ada Friesian Holstein tadi, dan juga peranakan Friesian Holstein ataupun PFH ya. Kalau sapi Friesian Holstein yang pure murni bibitnya dari luar negeri itu harganya di kisaran 60 juta per ekor ya. Sedangkan untuk yang PFH itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 juta. Jadi sangat jauh ya gapnya, karena produksinya juga beda. Kemudian ada lagi saat ini dicanangkan oleh pemerintah namanya sapi Girolando ya. Ini sapi yang berasal dari Brazil, tapi merupakan hasil silangan dari sapi zebu yang ada di India, kemudian disilakan dengan sapi Friesian Holstein ya dari Belanda, sehingga ini mempunyai daya adaptasi yang bagus dan cocok untuk dikembangkan di daerah tropis ya. Karena India kan mirip-mirip kita ya, panas, kemudian disilakan dengan sapi-sapi Eropa yang notabene dingin begitu. Hasilnya ini bisa cocok untuk dikembangkan di Indonesia, dan produksinya juga tidak jauh dengan sapi-sapi peranakan Holstein ya. Nah, kalau untuk pola pemeliharaannya ada 2. Kalau di Indonesia ya ada intensif dan juga semi intensif. Tadi pernah disinggung ya bahwa
Yang intensif itu full dikandangkan, makannya, minumnya, kemudian kotorannya dibersihkan, ya, pemerahannya, sampai dengan nanti sapi itu di akhir itu semuanya berada di dalam kandang. Sedangkan untuk yang semi intensif, paginya dikeluarkan seperti yang tadi ya, kemudian sore harinya dikandangkan. Ketika pemerahan juga dilakukan di tempat pemerahan khusus. Nah ini karakteristiknya. Kalau yang intensif biasanya produknya itu diolah di IPS ya, ataupun industri pengolahan susu. Kemudian juga produknya itu cenderung beragam, ada susu pasteurisasi, UHT, ya, keju, yogurt dan sebagainya. Kemudian kemasannya ini sudah high tech ya, misalnya sudah pakai aluminium foil sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian pendistribusiannya ini juga dalam partai yang besar, gitu ya. Kemudian kalau untuk yang kedua, ini biasanya pengolahannya hanya terbatas begitu karena ini biasanya jauh dari pemukiman penduduk di daerah pelosok juga, gitu ya. Kemudian produk susunya hanya sebatas pasteurisasi, kemudian juga kemasannya sederhana, dan ini dikirim dalam jumlah yang kecil, gitu. Nah, kalau untuk di model usahanya, nah ini yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar, contohnya seperti Greenfield ataupun Ultra Jaya ya. Ini sudah menerapkan model seperti ini, mega farm ya, ataupun peternakan dalam skala besar. Kandangnya ini ada yang kandang closed house ya, ataupun yang open. Kemudian juga terdapat gudang pakan, kemudian ada rearing unit ya. Rearing unit itu adalah tempat istirahat si sapi dan juga untuk makan ataupun minum ya. Jadi ada dua, misalnya makannya di sana, tidurnya di sini ya. Jadi tidak dicampur gitu. Kemudian ada juga ruang pemerahan modern, tadi teman-teman sudah lihat juga. Kemudian ada hijauan makanan ternak atau HPT ya. Kemudian ada water flushing, ini untuk mengepel lantainya ya. Jadi otomatis ketika sudah ada kotoran, maka nanti ada mesin otomatis ditarik dan dikasih air sehingga kandangnya tetap bersih. Kemudian ada silase ataupun hay, nah ini merupakan pakan yang dikeringkan ya. Selanjutnya dari hasil on farm ini nanti akan masuk ataupun menghasilkan susu segar ya. Kemudian dicek kualitasnya. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu kalau kualitas susu segar yang baik itu berapa sih kandungan proteinnya, lemaknya ya. Kemudian berat jenisnya, mungkin ada yang sudah tahu? Silakan. Nah, kalau untuk kandungannya yang baik ya, sesuai dengan SNI tahun 2011, untuk kandungan proteinnya itu minimal 2,7 ya. Kemudian untuk kandungan lemaknya itu minimal 3 ya. Kemudian juga ada beberapa standar yang lain, ada total fat count ya dan sebagainya. Nah, kemudian nanti susu segar ini akan masuk ke industri pengolahan susu, menghasilkan susu UHT ataupun susu pasteurisasi. Kemudian nanti didistribusikan sampai dengan ke retail ya, sampai dengan siap konsumsi seperti yang kita beli setiap hari gitu ya. Untuk yang selanjutnya ini ada model cluster peternakan sapi perah. Ini yang banyak dikembangkan di daerah DIY, Jawa Tengah ataupun Jawa Barat dalam bentuk koperasi. Nah, sekarang teman-teman sudah pernah dengar berita mungkin ya, ada yang namanya koperasi. Koperasi apa tuh? Program pemerintah Koperasi Merah Putih ya, dan ini targetnya sangat banyak ya, berapa juta koperasi di Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa meningkatkan jumlah populasi ternak sapi ya di desa-desa supaya nanti produksi dagingnya meningkat, produksi susunya juga bisa meningkat sehingga swasembada pangan itu bisa dicapai gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini saya ada pertanyaan ya buat teman-teman semua. Ketika Anda menjadi seorang manajer produksi di perusahaan ternak perah ya, kemudian dalam suatu kondisi industri peternakan sapi perah ini produk susunya itu mengalami penurunan harga ya. Nah, kira-kira apa yang dapat dilakukan supaya perusahaannya tidak mengalami kerugian ya? Kira-kira apa teman-teman ya? Silakan dipikirkan dulu ya, nanti akan saya panggil ya namanya, nanti siapa yang jawab, semuanya harus siap ya. Silakan boleh dipikirkan dulu jawabannya ya.
Oke, silahkan saya berikan waktu dulu kurang lebih 2 menit ya untuk mempersiapkan jawaban yang tadi. Nanti akan saya pilih siapa nanti yang menjawab begitu ya. Nanti akan saya berikan nilai poin gitu. Silahkan bisa disiapkan dulu jawabannya. Oke, nanti yang namanya terpilih nanti silahkan bisa langsung menjawab ya. Oke. Nanti silahkan saja sesuai dengan pengetahuannya ya. Yang pertama ada Mbak Laras ya. Silakan Mbak, masih ingat tadi soalnya apa? Apabila saudara menjadi seorang manajer ya, kemudian produk susunya itu mengalami penurunan harga, misalnya susu segarnya itu harganya katakanlah 1 liternya itu 7.000, ternyata sekarang hanya dibeli 3.000 ya oleh perusahaan. Nah, kira-kira supaya nanti tidak rugi perusahaannya, apa yang harus dilakukan, Pak Laras? Yang harus dilakukan yaitu diverifikasi produknya, itu membuat membuat susu perah itu menjadi makanan olahan seperti yogurt, terus es krim, keju. Selain itu bisa memperbaiki manajemen usaha dan efisiensi biaya produksi, termasuk pengelolaan pakan dan kandang. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas susu dengan manajemen pakan dan kesehatan sapi yang baik. Lalu mengoptimalkan pemasaran langsung agar harga lebih stabil, harga jual lebih stabil dan mengurangi perantara. Oke, mantap ya buat jawabannya, betul ya. Oke, kemudian berikutnya ya, tinggal sedikit lagi, ini ada kuis ya yang bisa teman-teman ikuti. Silahkan bisa masuk terlebih dahulu ya. Ada 3 soal terakhir nanti sebelum kita mengakhiri perkuliahan ya. Silahkan teman-teman bisa dicek dulu ya. Kalau tidak bisa scan-nya, bisa pilih di situ kahut.id ya. Saya kira sudah familiar teman-teman. Nah, ini ada Winda, ada Grace ya, sudah masuk. Silahkan. Nah, scan kita tampilkan ya. Oh, belum. Sini ada juga. Nah, sudah muncul ya, ada kambing, ada naga, dan yang lainnya ya. Oke, silahkan ya. Sudah muncul semua teman-teman? Nah, itu yoga itu apa itu karakternya? Rizam, karakternya kambing ya. Yoga, cikui, kayak. Grace ini apa? Penguin ya. Sudahkah semuanya? Oke, sudah semua ya? Kita mulai untuk kuisnya. Adakah yang belum bisa masuk? Sudah ya? Kita mulai ya untuk kuisnya. Soalnya hanya 3 saja teman-teman, dan saya kira mudah ya. Tadi sudah paham juga sebagian ketika dijelaskan. Kita mulai ya. Oke, siap-siap teman-teman. 3, 2, 1, mulai. Nah, dijawab, jangan diucapkan. Silakan
Silakan diisikan ya. Oke, waktunya hanya 30 detik per soal ya. Nah, ini sudah ada nih jawabannya, nanti siapakah yang betul semua, siapakah yang belum ya. Oke, silahkan. Nah, betul semua ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua ya. Sudah semua ya, ini sudah diisi ya. Oke, itu 3 peringkat teratas tadi ya. Kemudian soal yang kedua. Siapa ya? Yang ini jawabannya adalah salah ya, karena ada beberapa macam ya, atau beberapa tipe ya. Oke, ini peringkat satunya Mas Faris, ada Winda ya. Nah, ini ada naik 4 posisi nih, Yoga nih, pendaki paling tinggi katanya ya. Kita masuk ke soal yang terakhir. Silahkan ya. Wah, betul semua ya. Kita lihat sekarang siapakah yang peringkatnya paling tinggi. Oke, Grace dan juga siapakah itu? Iya. Dulu ya. Wah, ini kalian ada di mana ini? Oke ya, buat teman-teman semua berarti secara keseluruhan teman-teman sudah cukup paham ya berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan ya. Oke, sudah ketemukah kalian ada di posisi yang mana? Ya. Itu yang kuning paling depan siapa? Ini bagian susu kan? Jadinya pakai apa tuh? Oke ya teman-teman, terima kasih ya. Oke ya, berikan aplaus dulu ya buat oke teman-teman ya. Alhamdulillah rangkaian penyampaian materi pada hari ini sudah selesai begitu teman-teman, dan saya ucapkan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya ya buat Gada, kemudian Grace dan juga Winda. Saya lagi kita berikan aplaus ya. Jika tidak ada pertanyaan kita akhiri ya. Pergi ke Irian, jangan lupa membeli selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua. Kita istirahat dulu ya.